Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah, jamaah. Pagi hari ini kita sedang membahas tema rumus jodoh. Banyak banget sekali yang sudah dibahas, tapi jangan merasa kalau misalnya baru bergabung, ketinggalan banyak nih. Enggak kok, masih banyak yang harus kita bahas pagi hari ini. Tadi dijelaskan nih banyak sekali sama guru-guru kita. Dan ada lagi pertanyaan yang kata Habib ini bikin penasaran, tapi akan dijawab sekarang. Apakah setiap orang, Bib, punya jodohnya? Karena Setiap masih banyak orang punya jodohnya, insya Allah ada jodohnya. Ada jodohnya, tapi masih ada aja orang yang sampai akhir hidupnya gak punya jodoh. Malu-malu kali dia. Kalau gitu kita mau penjelasannya. Silakan Habib Usman. Mas Soni, apaan saja, apaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah setiap orang pasti memiliki jodoh di dunia? Tentu iya jawabannya. Kalau dia mau berikhtiar dan mau berdoa, ikhtiar, doa, insya Allah ada jodohnya. Kata Allahu mugadir al-khalaik qabla ayyakhluqa samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Jelas Allah mencatat di mana manusia tersebut ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelumnya daripada penciptaan langit dan bumi. Jodoh adalah kehendak Allah. Jodoh adalah sudah dituliskan di dalam Lauhil Mahfuz yang dimana ditakdirkan dengan sabab musabab yang ada pada dirinya. Ada sebab akan menjadikan sebuah akibat. Ketika dia menginginkan perjodohan, yakin insya Allah bismillah. Maka jadilah hamba Allah yang taat dan jadilah hamba Allah yang saleh ataupun saleha. Insya Allah besok ketemunya jodoh yang saleh dan saleha. Al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wa tayyibatu lit tayyibin wa tayyibuna lit tayyibat. Jelas wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik dan wanita ataupun laki-laki yang baik untuk mereka, wanita ataupun laki-laki yang baik. Ketika laki-laki baik ketemunya perempuan yang baik, wanita yang baik ketemunya laki-laki yang baik, laki-laki yang baik begitu pun akan ketemu dengan yang baik. Kalau dia wanita yang tidak baik atau laki-laki yang tidak baik ketemunya lawan jenis yang tidak baik. Oleh karena itu, ketika kita sebagai manusia ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, berprasangkalah kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan hasil sangkaannya. Innallaha 'inda dzanni li'abdi. Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Dia berprasangka, ya Allah, jadikanlah aku hamba yang mempunyai jodoh yang saleha, yang saleh, ya kan? Ketika dia berdoa minta kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, solehkan dirinya atau solehakan dirinya, niscaya besok dia ketemu pasangan yang soleh dan soleha. Ketika ditanya nih, banyak orang yang dimana dia jodohnya susah. Sekarang saya tanya lagi, yang pertama, dia menutup diri gak? Iya, ada kemungkinan. Nah, kalau dia udah menutup dirinya, jauh daripada orang ngasingin, sulit untuk mendapatkan jodoh. Ya. Yang kedua, dia gak percaya diri, insecure. Dia keluar malu, takut, terus gak pede, gak yakin. Ketemu laki-laki takut, mau dijodohin gak mau, sulit. Itulah yang menyulitkan dirinya. Atau juga ada juga contoh nih. Apa, Bib? Udah datang, orang tua yang gak kasih. Gak kaya, waduh, gak keren, ya kan? Kerjanya apaan sih itu anak? Enggak begitu. Akhirnya apa? Anaknya susah mendapatkan jodoh. Ketika kita ingin mau mendapatkan jodoh, minta kepada Allah, munajat kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya jodoh saya akan dekat dan akan sampai pada saya dengan kehendak dan keridhaan-Mu ya Allah. Kan Allah kan bahwasanya Allah apa? Allah berkehendak dengan kehendaknya, kudrat dan iradat. Dalam sifat Allah ada di dalam kitab sifat 20, Allah kudrat dan iradat. Allah berkehendak dengan kehendaknya. Kalau Allah sudah berkehendak, yakin kita ini sebagai hamba, saya yakin pasti tahun depan saya akan nikah. Yakin. Ikhtiarnya dijalankan, doanya dijalankan, silaturahminya dikuatkan, nggak takut ketemu orang. Bismillah. Berarti itu ikhtiar, doa, silaturahmi itu salah satu cara kita mempersiapkan diri kita ya, Bib ya, untuk menjemput jodoh itu ya, Bib ya. Yakin jodoh insya Allah datang. Yakin insya Allah, berarti di saat nanti jodoh datang, di saat yang tepat dengan orang yang tepat, kita harus siap tuh ketika momen itu datang, kita harus siap ya dengan persiapan tadi. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Yakin, percaya diri, jangan insecure jamaah yang ada di rumah. Dan sekarang aku punya tayangan lagi nih, viral loh, ini pria gendong anak datang ke pernikahan mantan istrinya. Buat netizen terharu. Kita lihat tayangannya, silakan. Kisah seorang pria datang ke pernikahan mantan istrinya viral di media sosial. Pria yang hadir mengenakan kemeja berwarna biru tua itu merangkul mantan istrinya yang sudah berbalut busana pengantin. Sangat jelas terlihat kesedihan yang terpancar dari raut wajah pria itu saat menepuk-nepuk punggung mantan istri yang tengah memeluknya. Namun pria itu tetap berusaha tegar dan terlihat mengatakan sesuatu untuk menenangkan mantan istrinya.
Baik jamaah yang ada di rumah, setiap orang pasti mendambakan pernikahan itu sekali seumur hidup. Tapi jika memang harus terjadi perpisahan, akankah kita akan ada kemungkinan untuk bertemu jodoh kita kembali? Dan pertanyaannya lagi, apakah itu artinya seseorang itu bisa mempunyai beberapa orang jodoh dalam hidupnya? Kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabaik guruku kembali Habib Utsman, Ustaz Zanada, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jodoh itu berdurasi. Jadi jodoh itu berdurasi. Jodoh misalnya dia di dunia ternyata tidak bersama di akhirat. Ada pula yang jodoh juga dunia sampai akhirat dan ini yang kita inginkan. Ada pula ternyata jodohnya di dunia aja tidak sampai mati. Jadi tapi setengah hidupnya aja. Karena misalnya salah satunya duluan untuk meninggal dunia. Atau mungkin jodohnya ada namanya berpisahan. Baru sebulan menikah atau mungkin kemarin sempat viral tuh. Ada satu tayangan baru habis akad nikah gitu ya. Jodoh 2 detik. Langsung ditalak ya. Jodoh langsung talak di tempat juga. Maka subhanallah ada qada ada qadar ya. Jadi yang kita yakini atas takdir Allah Subhanahu wa taala, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Allah berhak untuk berkuasa untuk menentukan siapa jodoh kita, tapi Allah juga berkuasa untuk menentukan berapa lama kita berjodohnya. Bukan hanya masalah pernikahan deh. Misalnya teman-teman dalam pekerjaan gitu ya. Dalam pekerjaan atau misalnya beli rumah, misalnya rumah baru misalnya atau apapun itu. Maka itu semua ada durasinya. Maka ada qadarnya gitu. Ada kadarnya. Kadar bersamanya berapa lama durasi waktunya. Subhanallah. Makanya dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan ada 2 ayat tentang qadar. Dalam surah Ad-Dukhan dan juga dalam surah yang namanya Al-Qadar ya. Makanya ulama kita mengatakan bahwasanya ada malam-malam di mana qadar kita dirubah gitu kan. Ada malam-malam seperti malam nisfu Sya'ban diminta kita untuk berdoa karena Allah akan merevisi gitu ya. Apa yang menjadi ya kalau orang pilih A maka akan dapat A. Kalau orang pilihan B maka akan dapat B. Sebenarnya kalau berbicara tentang yang gaib, ini hal gaib sebenarnya teman-teman. Masa depan itu adalah gaib. Kenapa? Karena tidak nyata di hadapan kita. Kita belum punya visioner, belum bisa melihatnya, visualnya. Maka kita harus yakin, makanya termasuk daripada rukun iman itu beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau berpisah, apakah dia akan mendapatkan jodoh kembali? Wallahu taala alam. Kalau dia masih meminta kepada Allah dan sudah ditakdirkan juga sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertemu kembali. Kemudian apakah dia adalah ketika dia punya misalnya mohon maaf, istri 2 atau istri 3 atau istri 4, apakah itu juga ketentuan Allah? Itu juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun kami mengingatkan kembali bahwasanya ini adalah sesuai syariat Islam yang kami sampaikan. Fankihu ma tabalakum minal nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Tidak perlu diperdebatkan saya setuju poligami atau saya tidak setuju di poligami. Ya, kalau misalnya ibu-ibu tidak mau dipoligami, bilang aja begini, saya setuju dengan ayat poligami tapi saya tidak mau dipoligami gitu aja. Jadi kasih saya syarat. Saya akui bahwa poligami adalah sunnah tapi saya tidak bisa, tidak sanggup untuk dipoligami. Enggak apa-apa ngomong gitu aja ya. Maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala untuk jodohnya bukan hanya di dunia tapi berjodoh juga hingga ke surga. Coba lihat Nabi Lut alaihissalam berjodoh di dunia tapi tidak bersama-sama di surga. Fir'aun dan Asia. Nabi Nuh bersama dengan istrinya. Imran itu disebut juga Imra'ata Imran. Kenapa? Karena ternyata tidak bersama di dunia. Ketika Hannah hamil Maryam, Imran sudah meninggal dunia. Allah. Ya, jadi pengennya sama-sama di dunia, sama-sama juga di surga. Berarti doanya bukan sehidup semati tapi sehidup sesurga ya Sehidup Ustadz ya? sesurga. Masya Kalau Imran Allah. sesurga, tapi Sesurga. nggak sehidup. Kenapa? Karena duluan meninggal Imrannya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Ustadz Syam. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Kali ini aku mau membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak sekali ini jamaah yang berapresiasi ya. Udah ngirimkan pertanyaannya, wah banyak banget nih. Aku bacain deh yang pertama, udah aku pilih sebenarnya jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan pertama dari @fani_irawati09. Pertanyaannya, mau tanya dong, apakah ada jin penghalang jodoh menurut Islam? Apakah tanda-tanda untuk memastikan jin itu ada pada diri kita?
Dan bagaimana cara terlepas dari jin tersebut? Saya harap bisa dijawab oleh guru kita. Terima kasih. Ustazah Nada, mohon jawabannya Iya, Ustazah. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang ada di media sosial. Memang kalau mengenai ngomongin jin itu memang ada. Tapi tentu Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa khalaqnakum azwaja. Jadi sesungguhnya kami menciptakan kalian itu sudah berpasang-pasangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita nih dengan jodohnya kita. Tadi sudah disampaikan oleh Habib Usman bahwa di Lauhil Mahfuz sudah ditentukan tuh siapa jodoh kita. Jadi ketika Allah berkehendak kun fayakun, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Apalagi orang tersebut orang yang selalu dekat kepada Allah, baca Quran, sholat malam, berzikir, insya Allah itu tidak akan menjadi penghalang. Nah, jin itu ada untuk apa? Untuk membuat ragu dan bimbang manusia. Baik. Nikah ibadah. Ya. Jadi ketika ada datang jodoh, dia ragu, dia bimbang. Oke. Tuh kerjaannya jin. Baik. Nah, jadi kalau misalkan kita mau selamat, ayo dekat sama Allah, perbanyak istighfar, dekat sama Allah, insya Allah jodoh datang dalam ridho Allah Subhanahu wa Amin, taala. Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Lebih dekat sama Allah ya Ustazah ya. Betul. Semoga terjawab ya untuk jamaah yang ada di rumah. Pertanyaan selanjutnya aku bacain lagi. Ada di belakang aku lagi nih jamaah. Dari @moh_taufik20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana sih caranya kita itu membedakan sinyal mimpi yang datangnya langsung dari Tuhan dengan yang dibuat-buat oleh Saitan. Dan bagaimana sih cara yang baik agar kita didekatkan pada jodoh kita? Mohon dijawab. Nggih Ustadz, syukron, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mohon jawabannya Ustadz. Bagaimana membedakan antara mimpi dari Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 mimpi. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi bunga tidur, ada mimpi dari syaitan. Kalau mimpi dari syaitan pastikan mimpi buruk, mimpi yang membuat kita sedih, mimpi yang membuat kita ketakutan. Itu biasanya gangguan syaitan, mimpi merasa kayak jatuh gitu ya. Ada kadang-kala yang kayak gitu-gitu. Biasanya itu mimpi daripada gangguan syaitan, mimpi buruk. Kemudian ada juga mimpi bunga tidur. Ya Allah, sebelum tidur dia minta jodoh. Tapi sebelum tidur dia ketidurannya gara-gara nonton Korea. Wah, langsung di mimpinya Jaemin, ya Son Joong Ki gitu kan, Lee Min Ho. Bangun-bangun, ya Allah, Allah memberikan saya petunjuk bahwa jodoh saya ini Son Joong Ki. Ya Allah, kasihan Son Joong Ki-nya kejauhan ke Indonesia gitu ya. Jadi ada aja bunga tidur. Ada juga petunjuk dari Allah. Mana itu petunjuk dari Allah? Tidur yang diawali dengan wudhu. Tidur yang diawali dengan sholat sunnah witir. Tidur yang diawali dengan baca ayat kursi. Tidur yang diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baik, Nah. Masya Allah. Tapi ada satu lagi, ini mewakili Apa lagi? jamaah yang ada di rumah sih biasanya Tentang apa nih. tuh? Mengenai kan jodoh, mereka Heeh. mungkin udah berusaha. Tapi kayaknya mereka butuh ada amalan gak sih biar enteng jodoh gitu Ustadz Syam? Kalau namanya amalan pasti Allah memberikan kita Ya. gitu loh. Amunisi-amunisi supaya kita bisa beramal dan beribadah. Dan juga pasti amalan ini akan ada efek baiknya untuk kita. Tapi jangan sekarang. Jangan sekarang ya. Nanti aja, nggak lama kok. Oke, gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Enggak lama kok.